Renungan pada hari ini diambil dari kitab Yunus. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yunus 4 ayat 5-9. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Setelah melakukan kebaktian kebangunan rohani akbar dan menyerukan pertobatan kepada penduduk Niniwe, di mana 120.000 penduduk Niniwe bertobat, Yunus malah sangat marah. Yunus yang menyerukan pertobatan kepada penduduk Niniwe malah mengharapkan Tuhan menghukum penduduk Niniwe yang dinilainya jahat. Yunus menunggu tindakan Tuhan untuk menunggang balikan penduduk Niniwe. Ternyata tidak terjadi. Tuhan membatalkan hukuman yang akan dijatuhkannya kepada penduduk Niniwe karena mereka berbalik dari perilakunya yang jahat. Yunus menunggu di luar kota Niniwe di tengah panasnya sinar matahari timur tengah. Allah mengetahui bahwa Yunus sangat tidak nyaman berada di tempat yang panas terik itu. Karena itu Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak dalam waktu semalam. Allah menumbuhkan pohon jarak untuk menaungi Yunus dari panasnya sinar matahari di daerah itu. Sebuah penghiburan yang diberikan Tuhan kepada hambanya yang sedang menderita secara fisik akibat cuaca panas yang tidak bersahabat dan menderita secara batin akibat Tuhan tidak menghukum penduduk Niniwe seperti yang diharapkannya. Dan Yunus sangat bersukacita karena keberadaan pohon jarak itu. Tetapi kemudian ketika atas penentuan Allah datang seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu, dan kemudian sesudah matahari terbit bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari menyakiti kepala Yunus, membuat Yunus rebah lesu dan menjadi sangat marah. Kemarahan adalah emosi negatif kuat yang orang rasakan ketika dirinya menilai bahwa seseorang atau sekumpulan orang telah berperilaku tidak adil, kejam, atau tidak dapat diterima. Emosi negatif itu timbul karena seseorang atau sekumpulan orang berperilaku atau bertindak dengan cara yang dinilai tidak sebaik dirinya. Akar dari kemarahan adalah karena orang melihat sesuatu yang dianggap tidak baik di sekelilingnya yang dibarengi dengan munculnya rasa iba terhadap dirinya sendiri sehingga merasa menjadi korban dari situasi yang tidak baik tersebut. Jika kesombongan mengarah kepada penilaian berlebih orang kepada dirinya sendiri, maka kemarahan mengarah kepada orang lain, menilai orang lain tidak sebaik dirinya. Banyak orang yang tidak sebaik dirinya, maka dirinya merasa berhak untuk tidak senang, jengkel, atau memusuhi. Kemarahan itu akhirnya ditimpakan kepada Tuhan yang dianggap membiarkan situasi tidak baik itu terjadi. Karena merasa bahwa berbagai hal di sekitarnya penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, dan kesia-siaan, kemarahan berkelanjutan menciptakan neraka buatan sendiri yang menyiksa pelakunya. Manusia memiliki kecenderungan menyukai dan mensyukuri segala sesuatu yang memberikan kenyamanan jasmani. Tetapi ketika sesuatu yang memberikan kenyamanan pada tubuhnya hilang, manusia cenderung mengeluh. Saat ketidaknyamanan tubuh itu semakin meningkat, manusia akan merasa semakin menderita. Begitu berbagai hal yang memberikan kenyamanan jasmani hilang, sebagian orang percaya seringkali juga merasa bahwa Allah tidak memberikan berkat-Nya lagi kepada mereka. Begitu berbagai berkat jasmani diambil dari dirinya, banyak orang percaya mempertanyakan kasih Allah kepada mereka. Karena hati dan pikiran banyak orang percaya terpusat kepada berbagai berkat jasmani yang Allah berikan,
berbagai berkat rohani yang Allah berikan menjadi tidak terlihat. Karena hanya mengharapkan berkat materi, maka ketika Allah memberikan pelajaran berharga untuk membentuk anak-anaknya, mereka tidak bisa melihatnya. Cara pandang berbeda yang menghasilkan reaksi berbeda ditunjukkan oleh Ayub. Ayub menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah pemberian Allah. Ketika Allah mengambilnya kembali, dia hanya mengatakan, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Itu sebabnya ketika mengalami prahara besar di dalam hidupnya, Ayub tidak berbuat dosa. Sejak melarikan diri dari perintah Allah yang pertama diterimanya, Yunus tidak pernah terlihat menyadari kesalahannya. Yunus tidak pernah terlihat memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang dibuatnya. Yunus juga tidak terlihat menangkap pelajaran besar dari hukuman atas penolakannya menaati perintah Allah yang diterimanya. Bahkan ketika dia dipaksa Allah untuk kembali menyampaikan khotbah di Niniwe, Yunus hanya terlihat berkeluh kesah dan marah atas pembatalan hukuman yang dilakukan Allah atas penduduk Niniwe. Yunus menolak mengubah nilai kehidupan yang digunakannya. Yunus tidak bisa menangkap pesan dan pelajaran yang diterimanya melalui pengalaman berharga yang dialaminya. Karena Yunus hanya memusatkan hati dan pikirannya kepada kehendaknya, menghukum orang Asyur dengan memakai tangan Allah, bukan menjalankan kehendak Allah. Sebagian orang percaya juga melakukan seperti yang Yunus lakukan, memusatkan hati dan pikirannya kepada kehendak pribadinya. Allah ditempatkan sebagai elemen pendukung kehendak pribadinya. Akibatnya, mereka gagal menangkap kehendak Allah di dalam hidup mereka. Bahkan begitu terpusatnya terhadap kehendak pribadinya, khususnya yang terkait dengan kenyamanan jasmani yang dianggap sebagai wujud kebahagiaan hidup, banyak orang percaya yang tidak mampu menangkap berkat rohani melimpah yang diberikan Allah melalui berbagai peristiwa yang ditentukan Allah untuk dialaminya. Hasilnya, hanya berkeluh kesah dan kemarahan atas hilangnya sesuatu yang memberikan kenyamanan jasmani kepadanya. Padahal seharusnya setiap orang percaya yang kehilangan sesuatu yang membuatnya nyaman, mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan yang bertumpu kepada kenyamanan jasmani. Karena kebahagiaan selalu bersifat batinia, dan segala sesuatu yang bersifat batinia hanya bisa dipuaskan oleh sesuatu yang memberikan kepuasan kepada jiwa manusia. Jiwa manusia hanya bisa dipuaskan oleh firman Tuhan.